Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas mengenai struct atau record yang ada di C++. Jadi, kalau di algoritma itu istilahnya biasanya disebut record. Kalau di C++ istilahnya adalah struct. Ya, struktur. Oke, struktur itu adalah kumpulan data atau kumpulan elemen data yang memiliki makna yang sama gitu ya, artinya dalam satu kumpulan makna yang sama walaupun dan tipe datanya bisa berbeda-beda. Jadi kalau array itu adalah kumpulan elemen yang tipe datanya harus sama gitu ya, kumpulan nilai, kumpulan nama dan yang lainnya. Kalau struktur kumpulan data yang memiliki makna yang sama yang tipe datanya bisa berbeda-beda gitu ya. Oke, untuk di C++ kata kuncinya adalah struct. Gitu ya. Struct nama strukturnya apa? Misalkan MHS. Berarti dia adalah sebuah tipe data struktur ya. Jadi ini tipe data ya, tipe data struktur yang namanya MHS yang di dalamnya terdapat misalkan ada karakter name, ada karakter nama misalkan, ada integer nilai atau float nilai. Oke, kita tutup. Nah, ini adalah data strukturnya, harus ada titik komanya ya. Oke. Nah, ini adalah sebuah tipe data struktur. Sehingga kalau kita ingin menggunakannya, kita harus definisikan sebuah variabel gitu ya. Variabelnya bisa kita tuliskan langsung di sini. Misalkan di sini ada MHS IF. Berarti itu adalah sebuah variabel dari sebuah tipe data struktur yang namanya MHS IF. Jadi kalau kita ingin mengakses harus melalui variabel. Jadi konsepnya sama ketika Anda deklarasikan integer X gitu ya. Maka X ini adalah variabel, integer ini adalah sebuah tipe data gitu ya. Jadi kita kalau ingin mengakses data, menyimpan data itu kita gunakan atau kita panggil X-nya, bukan integernya. Jadi bukan memanggil struct MHS tapi MHS IF. Gitu ya. Ini adalah sebuah tipe data. Nah, untuk aksesnya, karena tadi saya sudah sebutkan bahwa aksesnya kita melalui variabel, maka kalau Anda ingin akses NIM untuk MHSIF, berarti MHSIF titik NIM. Gitu ya. Misalkan kita isi berapa. Nah, ini bisa inputannya jadi hampir sama dengan variabel biasa. Inputannya bisa melalui keyboard gitu ya, dan langsung gitu. Nanti ya sama juga, artinya kalau dia berupa karakter kita nggak bisa langsung masukkan ya, harus menggunakan strcpy gitu. Oke, kita langsung untuk contohnya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa ada sebuah struktur yang namanya MHS gitu ya. Di sana ada char name misalkan 8, char nama misalkan 25, float nilai misalkan ya. Gitu ya. Berarti ada 3 data untuk tipe data struktur MHS. Kita deklarasikan sebuah variabel MHS IF. Gitu ya. Nah, artinya adalah di sini variabelnya kalau Anda ingin deklarasikan lagi variabel yang lain, misalkan MHS SI, maka kita bisa deklarasikan di bawahnya. Nih, kita deklarasikan untuk tipe data struct MHS itu variabelnya namanya MHS SI. Gitu ya. Jadi samalah, kita anggap bahwa sebuah struktur itu adalah sebuah tipe data bentukan. Kita bisa sebut sebagai tipe data bentukan. Kita bentuk sebuah tipe data baru yang isinya adalah kumpulan data yang nanti kalau kita ingin akses atau kita deklarasikan, kita harus membuat sebuah variabel. Gitu ya. Nah, ini juga sama, berlaku juga jika bagaimana kalau mahasiswanya lebih dari 1. Misalkan MHSSI ini lebih dari 1, kita bisa gunakan array juga gitu ya.
Maka di sini sama aja pengisian, pemanggilan dan yang lainnya. Oke, kita langsung coba yang array ya. Nah, misalkan kita punya nilai jumlah mahasiswanya, kita tampung dulu di sebuah variabel n misalkan. Itu ya, n. Nah, kita akan mengulang sebanyak jumlah mahasiswa itu, misalkan for integer i sama dengan 0 selama i kecil n i plus plus. Artinya kita akan mengulang sebanyak jumlah mahasiswa. Misalkan kita masukkan nim ke i gitu kan. Yaitu masuk ke, nah array-nya ada di sini. Mahasiswanya lebih dari 1, berarti kita gunakan begini, mhs si ke i gitu ya, titik nim. Ya. Lalu kita masukkan juga nama dan nilai. Nilai. Oke, untuk nilai kita masukkan juga. Nah, ini sebenarnya kalau sudah terdeklarasi artinya tidak ada kesalahan dalam pemanggilan struktur, berarti ini akan keluar ya. Oke. Nah, kita sudah masukkan data sejumlah mahasiswa. Kita coba tampilkan hasilnya. Oke, nim ke i kita gunakan, kita tampilkan mhssi nim gitu ya. Lalu kita tampilkan mhssi nama. mhssi nilai. Gitu ya. Jadi sudah ada input dan output. Kita coba. Nah, di sini ada, nah jumlah mahasiswanya berapa, misalkan 3, maka nim ke 0-nya berapa, namanya, misalkan nilainya, nim ke 1-nya, nimnya berapa, misalkan namanya, nilainya, misalkan begitu. Itu ya, nim, nama, nilai. Jadi mahasiswanya lebih dari 1 gitu ya. Nah, kalau misalkan satu mahasiswa ada 2 nilai, gimana? Kita bisa tuliskan aja di struct-nya bahwa setiap mahasiswa nilainya minimal ada 2 gitu ya. Maka kita bisa tuliskan di sini. Gitu ya. Nah, pengulangannya di mana? Artinya pada saat mahasiswa I kita masukkan, dia akan memasukkan 2 nilai untuk mahasiswa I tersebut kan gitu ya. Berarti nilai ini yang akan kita ulang. Gitu. Yang dinamakan tidak. Jadi ada 2 nilai untuk setiap mahasiswa. Sehingga ketika pengulangan setiap mahasiswa, kita akan memasukkan 2 nilai untuk mahasiswa tersebut. Sehingga ketika I-nya adalah I, maka kita harus mengulang untuk nilai. Ya. J kita mulai dari 0, misalkan J kecil 2. Kalau nilainya ada 2, J plus plus. Ini bisa pakai M juga, mau berapa nilai gitu ya. Nah, di sini nilainya kita masukkan di dalam pengulangan J. Jadi mahasiswa ke I, nilai ke J. Jadi kayak baris dan kolom ya. I itu misalkan si X, itu ada 2 kolom ke samping, nilai 1 dengan nilai 2. Gitu ya. Nah, berarti di sini adalah mahasiswa I nilai ke J. Gitu ya. Jadi kita ada N mahasiswa dengan masing-masing mahasiswa minimal ada 2 nilai. Sama tampilannya pun seperti itu. Kita ganti untuk yang nilai.
gitu ya, mahasiswa I nilai J gitu. Ya. Oke, kita save. Nah, misalkan saya buat dulu ini ya biar agak ada pemisah. Nah, jumlahnya misalkan 2 mahasiswa, NIM-nya 12, namanya HG, misalkan nilainya ada 2, yaitu 87 dengan 78 misalkan. NIM ke-1 atau mahasiswa kedua, oke, NIM-nya misalkan 13, namanya misalkan JK, nilai ke-1-nya 65, 67 misalkan. Nah, ini hasilnya. Jadi logiknya sih sebenarnya yang penting kita paham di variabel gitu ya, bahwa untuk mendeklarasikan sebuah data yang tipe datanya sebuah struktur, kita anggap struktur itu sebuah tipe data ya, struktur MHS. Nah, nanti variabelnya sendiri ya sama, bukan hukumnya, aturannya sama, rule-nya. Artinya kalau datanya lebih dari satu, elemen datanya kita gunakan array. Nah, kalau misalkan data di dalam struktur ini lebih dari satu, misalkan seperti tadi contohnya nilai, maka ini juga sama. Gitu. Seperti itu. Oke, nah itu ya untuk pembahasan dasar mengenai struktur. Nah, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan, bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.